Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Karani dari Unit 02 Pendidikan Geografi Angkatan 2018 dari Universitas Samudra. Di sini saya akan membagikan video presentasi dari hasil materi saya yang berjudul Sejarah Pertanian dan Revolusi Hijau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sejarah pertanian. Apa sih sejarah pertanian? Sejarah pertanian adalah bagian dari sejarah kebudayaan manusia. Pertanian muncul ketika suatu masyarakat mampu untuk menjaga ketersediaan pangan bagi dirinya sendiri. Pertanian memaksa suatu kelompok orang untuk menetap, dengan demikian mendorong kemunculan peradaban. Pada zaman kerajaan, bertani merupakan kehidupan pokok rakyat dan sumber penerimaan bagi pemerintah. Penerimaan negara terutama terdiri atas pembayaran in natura dan jasa-jasa tenaga kerja. Penggarap tanah di mana petani menyisihkan hasil panen dan waktu pekerja untuk keperluan pemerintah dengan pembayaran tersebut sebagai imbalan atas perlindungan pemerintah. Berbagai sistem pertanian di Indonesia yaitu: yang pertama, sistem ladang. Sistem ladang merupakan sistem pertanian yang paling minim menggunakan teknologi dan alat. Hal ini disebabkan oleh sistem cocok tanamnya yang berpindah-pindah dan biasanya penyediaan lahan dengan menebang dan membakar lahan hutan. Dan yang kedua, sistem tegal pekarangan. Sistem pertanian tegal pekarangan merupakan sistem pertanian yang dikembangkan pada lahan-lahan kering yang jauh dari sumber-sumber air yang cukup. Pengelolaan tegal sangat jarang menggunakan tenaga intensif dan jarang yang menggunakan tenaga hewan dalam pelaksanaannya. Sistem ini biasanya dilakukan para petani apabila mereka telah menetap lama dalam suatu wilayah. Meskipun demikian, tetap saja tingkat pengusahaannya rendah. Tanaman yang biasa diusahakan adalah tanaman-tanaman yang mampu bertahan pada kekeringan, seperti pohon-pohonan. Dan yang ketiga, sistem pertanian sawah. Sistem pertanian sawah yaitu teknik budidaya yang tinggi, terutama dalam pengolahan tanah dan pengolahan air, sehingga tercapai stabilitas biologi yang tinggi dan kesuburan tanahnya juga dapat dipertahankan. Hal tersebut dicapai dengan sistem pengairan yang sinabung dan drainase yang baik. Dan yang keempat, sistem perkebunan. Sistem perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuhan lainnya dalam ekosistem yang sesuai mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Tanaman perkebunan umumnya berukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama. Dalam mengerjakan tanah pertaniannya, petani menggunakan peralatan sederhana seperti bajak sawah dari kerbau. Banyak digunakan para petani untuk mengemukakan lahan pertanian agar mudah ditanami. Pacul digunakan untuk menggali, membersihkan tanah dari rumput ataupun untuk meratakan tanah. Garu untuk menggarut tanah sebelum melakukan penanaman. Parang memotong rumput.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi saya tentang sejarah pertanian dan revolusi hijau. Pengertian dari revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan usaha untuk mengembangkan teknologi pertanian agar terjadi peningkatan produktivitas dalam hal pangan. Hal ini didorong oleh pertumbuhan angka penduduk yang harus diiringi pula dengan peningkatan pangan. Revolusi hijau lebih berfokus pada serealia alias tanaman biji-bijian seperti gandum, padi, jagung, dan lainnya. Sejarah revolusi hijau. Penggagasan revolusi hijau ialah hasil penelitian serta tulisan Thomas Robert Malthus pada tahun 1766 sampai 1834. Di sana Malthus berpendapat bahwa masalah kemiskinan adalah masalah yang tidak biasa dihindari. Kemiskinan ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk yang berjalan lebih cepat mengikuti deret ukur dan peningkatan produksi pangan yang lebih lambat mengikuti deret itu. Ada pula dampak dari revolusi hijau. Dampak positif dari revolusi hijau adalah produksi padi dan gandum meningkat sehingga pemunahan pangan atau karbonhidrat meningkat. Sebagai contoh, Indonesia dari pengimparan beras mampu swasembada dan bisa mengekspor beras ke India. Yang kedua, dampak dari permasalahan dan dampak negatif dari revolusi hijau. Yang pertama adalah penurunan produksi protein dikarenakan pengembangan serealia atau sebagai sumber karbonhidrat tidak diimbangi pengembangan pangan, sumber protein dan lahan peternakan diubah menjadi sawah. Yang kedua, penurunan keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga, penggunaan pupuk terus-menerus penyebab ketergantungan tanaman pada pupuk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.